Shalom semuanya, ya sahabat-sahabat di dalam Tuhan, baik umat Kristiani maupun yang bukan Kristen. Salam persahabatan, salam NKRI, salam cinta kasih dari saya, dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik. Kalau dalam keadaan sakit pun tetap berdoa, tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Pasti pada waktunya Tuhan akan memberikan pemulihan dan berikan damai sejahtera buat teman-teman semua. Beberapa minggu yang lalu kita sudah merayakan Paskah, ya, bagaimana Yesus mati dan bangkit untuk membebaskan manusia dari dosa. Nah, kehadiran Yesus bukan saja memberikan kita jaminan keselamatan, tetapi juga kehadirannya itu membawa banyak teladan, membawa banyak contoh yang kita harus contohkan, harus perlu tiru. Yang pertama, kehadiran Yesus mengajarkan kita tentang kesederhanaan. Kesederhanaan. Apa itu? Dia lahir di kandang yang hina. Ya, dia lahir di kandang yang, ya tahu sudah kalau bilang bicara tentang kandang yang hina, kandang domba. Berarti itu kotorannya begitu jorok gitu ya. Nah, kita saat ini kita bisa lahir di rumah sakit, rumah yang mewah. Itu sangat berbeda sekali. Jadi di sini Yesus mengajarkan bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak punya apapun tempat tinggal pun, kita tetap bersyukur. Anak Allah saja lahir di kandang yang hina. Itu salah satu. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin saat ini sangat sederhana, rumahnya mungkin tidur di jalan atau mungkin tidak punya rumah, jangan pernah kecewa. Ya, itu semua Yesus sudah ajarkan. Dan Yesus bawakan, yang sudah dia bawa ke dalam dunia. Dia lahir di kandang yang hina. Dia tidak punya tinggal. Dia tidak punya rumah. Dia tidak punya tempat tinggal. Dia lahir di kandang yang hina. Itu yang pertama, membawa kesederhanaan. Yang kedua, rendah hati. Ya, dia rendah hati, tidak memandang siapa ini, tidak sombong. Ya, Dia membasuh kaki murid-muridnya. Lalu apa? Lalu dia mengajarkan tentang mengasihi musuh. Lalu dia mengajarkan juga jangan memegahkan diri. Jangan sombong, yang seperti saya maksudkan tadi. Walaupun dia anak Allah, dia tidak mengaku aku adalah anak Allah. Tetapi dia membuktikan lewat tindakan, mujizat-mujizat yang dia lakukan. Itu menunjukkan bahwa dia anak Allah. Dan ketika Pilatus menanyakan apakah benar kamu anak Allah, dia tidak mengatakan iya saya anak Allah, tetapi dia mengatakan bahwa seperti yang kamu katakan. Itu menunjukkan yang kerendahan hatinya. Itu yang kita harus patut contohi dan teladani. Ya, itu banyak hal. Ada kesederhanaan, ada rendah hati, melayani. Ya, dari datang untuk melayani, bukan dilayani. Ya, dan dia juga mengajarkan tentang kita untuk mengasihi musuh. Nah, ini dia. Jadi kehadiran Yesus itu adalah membawa dampak yang begitu bermakna, berarti dalam kehidupan kita. Penderitaan Yesus itu, kehadiran, kematian, kebangkitan Yesus itu membawa arti, membawa kemenangan sejati buat kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Ya, di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-25. Namun saya cuma membacakan sampai ayat yang ke-22. Namun saya membacakan cuma sampai ayat yang ke-17 saja, dan teman-teman boleh melanjutkan di rumah masing-masing. Ya. Perikop yang ditaruh oleh LHI yaitu menderita dengan sabar. Kita akan membaca ayat yang ke-13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ya. Jadi saya langsung saja menjelaskan sedikit bahwa siapakah yang berbuat jahat terhadap kamu jika kita berbuat baik? Oke, ingat itu. Jadi kalau kita berbuat baik kepada seseorang, itu jarang orang akan balas berbuat jahat kepada kita. Lalu ayat yang ke-14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Oke. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang
ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Lemah lembut dan hormat. Ya, ayat yang ke-16. Dan dengan hati nurani yang murni. Murni ya. Nah, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Dan ayat yang akhir ayat 17 yang menjadi ayat pokok perenungan kita pada saat hari ini. Ayat yang ke-17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Ya. Tadi saya sudah di ayat yang ke-14 tadi bahwa tetap ayat yang ke-13 tadi bahwa dan siapakah yang berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Oh, yakin gitu kan. Kalau saya berbuat baik pun kok banyak orang yang menyakiti saya, ya. Nah, kali ini kita akan merenungkan sebuah tema yaitu penderitaan yang bermakna. Penderitaan yang bermakna ini yang jelas adalah penderitaan yang karena mempertahankan kebenaran. Karena dia hidup dalam kebenaran sehingga ia dihina, dicaci maki, diolok, bahkan dijelek-jelekan itu karena dia mempertahankan kebenaran. Ada begitu banyak tokoh Alkitab yang menunjukkan keteladanannya bahwa mereka menderita karena mengikut Kristus. Ada Stefanus yang dirajam dengan batu. Ada Petrus disalib terbalik. Ada Yohanes, ada Paulus. Ya, ada begitu banyak yang menderita karena mereka mempertahankan. Ada Ayub juga. Ya, mereka bagaimana mereka hidup bertahan dalam iman, mereka menderita. Ya, dan penderitaan yang tidak bermakna ini saya contohkan seperti Yudas. Dia menderita, dia mati bukan karena dia bertaat pada Tuhan, bukan karena dibunuh karena dia memberitakan Injil, tetapi dia bunuh diri karena ia menjual Yesus, mengkhianati Yesus. Itu penderitaan yang tidak bermakna. Lalu contoh lagi penderitaan yang tidak bermakna itu seperti orang yang pelit, sekikir di hadapan Tuhan. Ya. Jadi persembahan yang sekikir ini contohnya siapa? Ya seperti Kain dan Habel. Ya, siapa yang diterima yang diterima ini persembahannya? Ya, yaitu siapa? Kain. Ya, Allah tidak menerima persembahan Kain. Kenapa? Kain ini memberi dengan perhitung-hitungan di hadapan Tuhan. Ya, dia pelit di hadapan Tuhan. Akhirnya apa? Ia menderita sendiri. Ya, dan karena iri hatinya dia membunuh si Habel. Gitu. Nah ini karena pelit ini bisa membawa kita dalam penderitaan. Dan yang diterima cuma persembahan Habel. Nah itulah contoh penderitaan tidak bermakna. Nah penderitaan tidak bermakna juga seperti pemalas. Ini bisa menderita karena kita malas. Yang pertama, malas itu akan membuat kita miskin. Ya, orang malas tidak bekerja pasti akan miskin ke depannya. Tidak mendapatkan apa-apa. Hanya mengharapkan berkat Tuhan, pasti saya percaya Tuhan, mengimani pasti berkat turun loh. Berkat tidak langsung turun dari surga, tidak langsung jatuh di bumi begitu, tidak. Berkat Tuhan dinyatakan lewat pekerjaanmu, lewat usahamu itu dinyatakan lewat situ. Lewat pergaulanmu, lewat sosialmu dengan baik, lewat pergaulanmu dengan baik, di situ berkat Tuhan ada. Jadi saya mengatakan bahwa penderitaan itu bisa datang dari kemalasan, sombong. Sombong akan menjadi apa? Lucifer yang sombong dibuang. Ya. Kesombongan itu membuat kita turun jabatan, enggak dipakai Tuhan. Enggak dipakai orang juga. Enggak ada teman juga tidak ada teman banyak, mungkin orang-orang tertentu saja. Tidak ada orang yang mau berteman. Ya. Itu kalau kita memiliki hati yang sombong. Jadi janganlah kita memiliki hati demikian. Karena itu akan membawa kita dalam penderitaan. Lalu apa? Sok-sok jago orang anak-anak muda zaman sekarang. Ya, sok-sok jago artinya apa? Ya, menunjukkan skill-skill gaya, gerek gitu. Gaya-gayaan gitu. Ternyata celaka, selesai, mati. Ataupun patah kaki ya. Itu namanya apa? Penderitaan yang Tuhan izinkankah? Tuhan kehendakikah? Atau karena kekerasan hati manusia yang tidak mau mengerti, yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Jangan sampai kita seperti Firaun. Firaun mengeraskan hatinya sehingga apa? Sehingga Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ya, bukan Tuhan yang mengeraskan hatinya ya. Tuhan itu tidak pernah mengeraskan hati manusia.
Tetapi Firaun yang meraskan hatinya, ada banyak ayat Alkitab yang menjelaskan tentang Firaun yang meraskan hati. Ya. Di situ apa? Tuhan hanya mengizinkan atas kekerasan hati. Tapi Tuhan tidak menghendaki. Tuhan hanya mengizinkan atas kekerasan hati. Karena apa? Manusia punya kehendak bebas. Bebas untuk memilih. Ya. Tapi Tuhan mau kita hidup dalam firman Tuhan. Kita jangan karena kita sudah memiliki kehendak bebas, lalu kita hidup seenaknya. Tetapi kita hidup berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita sudah baca tadi bahwa menjelaskan bahwa kalau kita berbuat baik, ya tidak ada orang yang akan berbuat jahat. Intinya pada umumnya orang kalau kita berbuat baik itu pada umumnya orang suka sama kita ya. Walaupun ada orang yang kalau kita berbuat baik yang tidak suka pasti ada. Tetapi rata-rata pada umumnya itu orang pasti mau kalau kita berbuat baik itu pasti orang senang dengan kita. Tetapi kalau kita berbuat jahat pasti orang tidak senang sama kita. Pasti mereka akan merencanakan hal yang buruk. Nah ini yang saya maksud inilah yang saya maksudkan adalah penderitaan ini yang tidak berarti. Bukan karena kita hidup firman Tuhan, tetapi karena kesalahan sendiri. Ya. Tapi kalau kita menderita karena firman Tuhan, itu yang luar biasa. Ya ada kata-kata yang begitu termotivasi saya, yaitu merendahlah supaya tidak ada seorang pun yang merendahkanmu. Kalau kita sudah merendahkan diri, tidak ada orang lagi yang mau merendahkan kita karena kita sudah merendahkan diri. Ya, janganlah meninggilah supaya tidak ada seorang pun yang meninggikanmu. Jangan seperti itu salah. Ya. Jadi, marilah kita hidup dalam kerendahan hati. Nah, penderitaan yang bermakna juga ini adalah penderitaan. Bagaimana kita meresponi penderitaan itu sebagai sebuah anugerah. Jadi ingat kalau teman-teman menderita, sedangkan teman-teman, aduh kenapa saya sudah taat dan firman Tuhan, saya sudah percaya, sudah berdoa setiap hari, sudah ikut kegiatan rohani dan bla 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 bla. Kenapa Tuhan masih mengizinkan terjadi? Ingat, penderitaan itu adalah bukan hanya sekedar kita. Bukan itu penderitaan karena penyakit, bukan karena penderitaan itu karena bukan itu penderitaan sebuah anugerah kata firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa sebab kamu bukan saja dikaruniakan hanya untuk percaya, tetapi untuk menderita karena firman Tuhan. Itu saya lupa ayatnya di mana. Tapi klik aja, pasti akan muncul ayatnya. Ya, bahwa ayat firman Tuhan mengatakan sebab bukan saja kamu dikaruniakan untuk percaya, tetapi untuk menderita di Kristus. Jadi penderitaan itu sebuah karunia. Ya, jadi kalau kita percaya Yesus itu kita selamatkan karena anugerah, sebuah anugerah, maka penderitaan pun sebuah anugerah. Jadi jangan bertanya, jangan heran. Cukup kita terus berdoa dan berjuang. Berdoa, berobat, bekerja, terus berdoa. Dan Tuhan itu pasti memulihkan. Ya. Sekali lagi saya katakan bahwa apapun yang kita lakukan, lakukanlah sesuai firman Tuhan. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Ya. Jangan kita berpegang pada pengetahuan manusia. Karena pengetahuan itu bersifat teoritis. Ya, pengetahuan. Tapi hikmat inilah bersifat praktis. Hikmat ini adalah praktis. Hikmat inilah bertindak dengan bijaksana. Sophos. Dalam bahasa Yunaninya itu bijaksana. Kebijaksanaan. Jadi ini mengambil keputusan dengan bijak, dengan tepat. Ini adalah hikmat. Kalau pengetahuan belum tentu mengambil keputusan dengan bijak. Karena itu berpengetahuan, baru itu bersifat teoritis. Ya. Jadi saya mengatakan bahwa kepada teman-teman semua, marilah kita hidup di dalam firman Tuhan. Dan pahamilah penderitaanmu saat ini. Apakah kamu menderita karena kamu hidup dalam firman Tuhan, taat pada firman Tuhan, atau kamu menderita karena kesalahanmu sendiri, karena kamu karena kamu berbuat jahat pada orang lain, karena kamu mau menjelek-jelekkan nama orang lain sehingga kamu dianiaya balik, atau kamu pelit, atau kamu berbohong sehingga kamu itu dibohongi, maka saya mau katakan lagi, kamu tidak bisa mengharapkan yang baik dari seseorang kalau diri saya dengan saudara belum menjadi yang terbaik. Kalau kita mau yang terbaik, maka terlebih dahulu kita menjadi yang terbaik. Kalau kita sudah menjadi yang baik, pasti yang baik akan datang. Seperti firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan surga, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan surga, bukan carilah dahulu harta. Maka surga kamu juga harus bukan. Tapi ketika kita cari surga, cari Yesus, maka semuanya kita akan dapatkan.
Ada lagu mengatakan bahwa dapat Yesus, dapat semuanya. Kamu percaya Yesus, percayalah semuanya kamu dapatkan. Apapun kamu dapatkan. Penting kamu terus hidup dalam firman Tuhan. Kamu terus yakin bahwa Tuhan pasti menyertai kamu dan menolong kamu. Semoga firman Tuhan ini memberkati. Sekali lagi saya sampaikan di akhir kata ini. Pahami baik-baik penderitaanmu. Apakah kita menderita saat ini adalah karena kita hidup dalam firman Tuhan, atau saya menderita, saya sakit karena saya tidak menjaga pola makan, pola tidur, saya banyak pikir dan lain sebagainya. Itu adalah pertimbangan teman-teman. Oke? Kiranya firman Tuhan ini memberkati, dan jangan lupa jika memberkati, jangan lupa di like, di komen, dan subscribe, di share ke teman-teman. Semoga memberkati. Oh ya, ada gambar Mobile Legend. Saya suka gambarnya walaupun bukan pemain ya. Saya suka gambarnya. Oke, kiranya memberkati teman-teman semua. Shalom, salam persahabatan, salam cinta kasih, dan salam damai NKRI.